Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Oni Triyono atau akrabnya dipanggil Mot. Saya barista dan juga coffee roaster di coffeetalk.id. Ini saya barusan selesai roasting kopi Piberi Kayu Mas dari Jember. Dan dalam video ini kali ini saya akan sharing tentang roasting kopi atau menyangrai kopi. Dan di sini sudah ada mesin roasting yang biasa saya gunakan, yaitu mesin sangrai karya Nor Coffee Roaster dari Mas Kusnandar di Jember. Ini kapasitas 500 gram, maksimal 750 juga bisa. Dan ini adalah mesin yang setiap harinya saya pakai untuk merosting di coffeetalk.id. Jadi yang pertama, apa itu coffee roasting atau menyangrai kopi? Menyangrai kopi adalah proses pemanasan atau perubahan yang dilalui oleh green bean sebelum bisa diseduh. Dan pada proses coffee roasting ini akan dimunculkan mulai dari aroma, rasa, flavor, karakter, aftertaste, dan segala macam dari si kopinya itu sendiri. Dan mengapa biji kopi harus di roasting? Itu karena supaya kita bisa menikmati segala macam karakter yang ada di kopi itu sendiri. Karena kalau kita menikmati dari green bean, rasanya seperti menikmati kacang saja. Apalagi kalau green bean ini direbus saja, rasanya akan sedikit aneh, bahkan seperti sayuran. Jadi mengapa kopi itu harus di roasting? Karena pada proses ini adalah penentu di munculnya semua rasa yang ada pada kopi. Jadi sebelum di roasting, kopi berupa green bean, karakternya belum muncul sepenuhnya, tapi dalam proses roasting ini semua akan dimunculkan mulai dari rasa atau flavor, aroma, karakter, body, aftertaste, dan semuanya dimunculkan pada proses ini. Mungkin sekilas proses roasting terlihat sepele, yaitu hanya memanaskan green bean dengan mesin seperti ini. Selesai hanya ditunggu sampai green bean berubah menjadi kecoklatan atau seperti ini. Tapi sebenarnya untuk menghasilkan kopi green bean dengan karakter yang maksimal atau optimal, banyak faktor yang mempengaruhi. Sebelum memulai roasting ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu mesin roastingnya dan juga kondisi green bean. Sebenarnya roasting bisa dilakukan dengan teflon, tapi hal itu agak sulit dikontrol semua variabelnya. Maka dari itu diciptakanlah sebuah mesin yang di sini sehingga kita bisa mengontrol mulai dari putaran drumnya, suhu, dan juga alat untuk mendinginkan mesinnya. Mesin ini mempunyai karakter yang berbeda-beda, setiap mesin mempunyai karakter yang berbeda-beda, dan seorang roaster harus mengenal dengan baik semua mesinnya. Istilahnya kalau seorang roaster itu, mesin ini adalah kekasihnya. Yang kedua yaitu green bean. Kita tidak mungkin mendapatkan roast bean yang enak atau kopi yang nikmat dari bahan baku atau green bean yang kurang maksimal. Jadi di sini sudah ada dua green bean dengan proses yang berbeda. Ini natural dan ini wash proses. Jadi yang perlu diperhatikan dari green bean yaitu kadar air. Idealnya kadar air sebelum siap di roasting adalah kurang lebih antara 11–12%. Yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu density atau kepadatan dari biji kopi ini sendiri. Dan juga pastinya harus bebas defek ya, karena mulai dari sini sudah harus dilakukan sortasi terhadap defek karena defek sangat mengganggu dari nantinya untuk segelas kopi kita. Ada tips untuk mengenali green bean yang baik yaitu untuk mengenali defek tentunya bisa dilihat secara langsung. Defek yang umum antara lain adalah misalnya ada kutu atau biji pecah, itu mungkin harus bisa dihilangkan. Yang kedua, mengenali kadar air. Kopi yang basah biasanya ketika dipegang gini kemudian dilepas, itu masih ada yang menempel. Tapi sedangkan kopi yang kadar airnya sudah ideal, ketika dilepas gini semuanya jatuh. Kemudian untuk tips untuk mengukur density, density itu istilahnya mengukurnya misalnya kepadatan per 1 liter. Jadi berat kopi per 1 liter. Jadi kalau kita punya wadah 1 liter, kita masukkan green bean, kemudian kita timbang berapa berat green bean yang ada di situ. Nah, untuk tipnya sendiri, kadang-kadang ada green bean yang masih basah
di dalam tapi di luar sudah kering. Tips untuk mengenali, kalau saya biasanya sih menggigit dari green bean ini sendiri, sama seperti roast bean. Jadi biasanya orang untuk mengenali karakter rasa dari roast bean, orang mengkeletuknya atau menggigitnya. Sedangkan orang roaster juga biasanya, kalau saya pribadi, menggigit dari si green bean ini sendiri untuk mengetahui sepenuhnya tekstur dari si biji kopi ini sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses roasting. Nah, di sini proses roasting sendiri yaitu proses mulai dari green bean ini berubah menjadi ini, ada beberapa tahapan. Yang pertama, green bean memasuki mesin roasting melalui corong ini sehingga green bean akan berada di dalam drum. Dan proses pertama yaitu drying, yaitu yang kedua yaitu yellowing, yang ketiga ada first crack. Setelah first crack terjadi roast develop, dan setelah itu ada second crack. Setelah itu biji bisa dikeluarkan. Pada proses drying sendiri setelah green bean masuk, proses drying sendiri adalah proses berkurangnya air yang ada di green bean, sehingga idealnya antara 3 sampai 4 menit prosesnya. Kemudian yellowing atau biji kopi mulai berwarna kekuningan, terjadilah first crack. Pada first crack ini biji kopi sudah mulai berwarna agak kecoklatan. Setelah first crack, ini grafiknya perubahan yang terjadi pada si kopi ini sendiri cukup cepat. Jadi apabila tidak hati-hati, setelah first crack biasanya target yang ditentukan di awal itu biasanya meleset. Jadi setelah first crack biasanya api dikecilkan untuk memudahkan kita mengkontrol roast develop seperti apa yang kita inginkan. Inti dari first crack adalah biji kopi mulai mengeluarkan panas, tidak lagi menerima panas, dan itu ditandai dengan bunyi letupan seperti popcorn, dan itu cukup banyak beriringan. Dan setelah mau masuk ke proses first crack ini mulai muncul aroma-aroma yang menyenangkan, aroma-aroma manis, aroma buah-buahan. Dan dari letupan first crack itu semakin menggairahkan, semakin nikmat aroma yang muncul. Setelah first crack beberapa saat biasanya akan diiringi dengan second crack, dan pada second crack ini warna biji kopi sudah mulai agak gelap. Dan ciri dari second crack sendiri tidak serenyah letupan pada first crack, tapi hanya sekedar istilahnya mungkin sisa-sisa dari first crack munculnya di second crack. Kebiasaan dari saya dalam roasting kopi yaitu tidak sampai second crack, karena pada second crack ini biji kopi sudah terlalu agak gelap sehingga semua karakter yang ada di kopi banyak tertutupi oleh rasa pahit itu sendiri. Jadi biasanya saya first crack lebih sedikit, kurang lebih 2 atau 3 menit setelah first crack saya sudah mengeluarkan kopinya untuk dilakukan pendinginan. Nah, ini ada beberapa contoh hasil roastingan saya barusan. Ini proses natural dan ini proses full wash. Sekilas dari warnanya hampir sama. Sedikit tips untuk mengenali antara proses natural dan full wash, di mana pada proses natural kulit tanduk atau kulit tengah di bagian tengah kopi ini biasanya sudah hilang. Sedangkan pada proses full wash ini masih ada. Nah, inilah sedikit salah satu cara mengenali roast bean untuk prosesnya. Nah, kenapa hal ini terjadi? Hal ini dikarenakan karena pada proses natural fermentasinya atau menyerap glukosanya dari si kopi ini cukup banyak, jadi sehingga lebih mudah terbakar dan lebih cepat hilang. Sedangkan pada proses full wash, glukosa yang terkandung di kulit tengah ini lebih sedikit, jadi dia agak lebih awet. Tapi itu hanya berlaku secara umum ya, nggak semua kopi seperti itu, karena setiap kopi juga punya perbedaan tersendiri-sendiri, dan juga setiap roaster juga punya style sendiri-sendiri dalam roasting kopinya. Jadi itulah mengapa seorang roaster mempunyai tanggung jawab yang sangat besar ya, karena di tangan roaster kopi diubah dari green bean yang tanpa rasa menjadi roast bean yang siap seduh, yang akan menghasilkan berbagai macam rasa yang sangat nikmat. Dan tentunya ketika
terjadi kegagalan roasting, tentunya hasil yang dihasilkan tidak akan sempurna, atau bahkan tidak jarang seorang roaster yang masih awal-awal menghabiskan berkilo-kilo green bean untuk menemukan settingan yang pas atau hasil roasting yang pas dari roast bean itu sendiri. Nah, itu tadi sedikit sharing saya tentang roasting secara umum atau secara general. Dan sebenarnya masih banyak sekali yang bisa diulik dari roasting, mulai dari level roasting seperti medium, light atau dark, mulai dari si mesinnya sendiri, suhu masuk di berapa, turning point-nya berapa, drum spin di berapa, dan juga teknik roastingnya sendiri seperti slow roast atau fast roast, dan kompensasi dari masing-masing variabel yang bisa diulik. Dan tenang saja, semua itu nanti akan saya bahas di video-video selanjutnya. Jadi sampai di sini dulu video kali ini, saya mau lanjut roasting lagi. Dadah!